بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا مبشر قال حدثنا مبشر حدثنا محمد بن غيلان حدثنا محمد بن غيلان حدثنا محمد بن من غيلان حدثنا محمد بن أبي غسان حدثنا أبو حازم قال حدثنا أبو حازم قال حدثني سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال أن الفتيان الذي كانوا يفتون بها أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدائع الوحي في بدائع الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. Dari Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza, dan Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza di tabaqah yang ketiga, dan dia adalah rawi yang thiqah. Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza, anak dari Abdurrahman ibn Abza, yang mana dia itu rawi yang thiqah, ditaufiq oleh Imam An-Nasa'i dan Ya'qub ibn Sufyan, dan Ahmad ibn Hanbal mengatakan hasanul hadis, maka dia dalam keadaan rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya Abdurrahman ibn Abza, dan Abdurrahman ibn Abza adalah sahabi yang shagir. Man yadhkur lana Abdurrahman ibn Abza, siapa yang ingat Abdurrahman ibn Abza di hadis siapa? Sering saya ucapkan pendalilan keutamaan ilmu. Hadis siapa? Lupa semua. Hadis Umar bin Khattab. Hadis Umar bin Khattab akhrajahu Muslim. Di saat Umar bin Khattab berjalan dengan Amir dari Makkah, maka dia keluar bersamanya kepada Asfan, dan Usfan adalah daerah di luar dari Makkah. Faqala man ja'alta bihadal wadi amiran, kamu menjadikan siapa amir di Usfan ini keluar dari Makkah? Maksudnya amir yang lain selain dirinya. Dijadikan siapa? Qala Abdurrahman ibnu Abza. Man huwa? Hal minal mawali au man? Qala huwa maula min mawalina. Dia adalah bekas budak kami. Maka Umar mengatakan, ja'alta li umiril muslimin minal mawali, kamu menjadikan perkara yang merupakan perkara itu agung untuk kaum muslimin, kamu memberikan kepada seorang bekas budak, itu maknanya. Faqala walakin ya amiral mu'minin huwa qari'ul Qur'an wa a'lamu nas fi ilmil fara'id. Namun dia mempunyai Al-Quran dan mempunyai ilmu fara'id dan ilmu yang lainnya. Maknanya dia alim minas sahabah wa huwa sahabi shagir. Maka Umar menyampaikan, yarfa'ullah bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Maka Allah mengangkat seseorang dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Allah menurunkan seorang ataupun suatu kaum karena jauhnya kepada Alkitab dan Sunnah. Maka inilah Abdurrahman ibnu Abza, dan dia adalah sahabi as-saghir. Dulu di zaman Umar dijadikan menjadi pemimpin di Usfan, dan begitu pun di zaman Ali.
menjadi amir di Khurasan, di Iran. Maka dia sahabi shagir. Lalu meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab. Dan hadis ini barakallahu fikum membahas tentang permasalahan yang banyak sekali faidah. Kita artikan dulu dari Ubay bin Ka'ab, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubur riha, janganlah kalian kaum muslimin mencela angin. Faka minan nas yasubbu arih, jika datang angin kencang dicela. Jika datang angin yang membuat berterbangan dari pakaian-pakaiannya mencela, maka la tasubbu ar-riha, jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu, maka jika kalian melihat dari beberapa yang membuat kalian takut, katakanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khairi ma umirat. Maka jika kalian melihat angin itu mempunyai kebaikan dari angin yang sepoi-sepoi atau angin yang agak kencang sedikit, maka memintalah kepada Allah dari kebaikan angin tersebut. Dan kebaikan dari angin itu khairu ma fiha, seperti beberapa tanaman dan tumbuhan, bagaimana cara mereka kawin. Mereka bukan binatang. Kalau binatang seperti kita lihat kucing, maka si betinanya digigit dan dia di atasnya sampai botak. Kadang-kadang kita lihat bulu-bulunya berterbangan di lehernya. Tapi bagaimana kalau tumbuhan? Seperti kita lihat pohon karet, bagaimana perkawinan mereka? Maka perkawinan mereka dengan perantara angin. Dan begitupun kurma dan sebagainya dengan perantara angin, sehingga menempel antara benang sari dengan yang lainnya, sehingga terjadi perkawinan. Atau dengan bantuan kumbang, binatang, burung, tawon dan sebagainya. Maka ini makna dari wa khairu ma fiha wa khairu ma umir wa khairu ma umirat, dan kebaikan dari engkau yang memerintahkannya. Maka angin mempunyai kebaikan yang banyak. Bahkan bisa jadi tenaga listrik, iya apa tidak? Pembangkit listrik tenaga angin, seperti kincir-kincir angin yang antum lihat besar. Kami melihat di Sulawesi, di Jeneponto, iya, kincir-kincir angin yang besar, karena memang tempat itu anginnya kencang, maka dia berputar. Kemudian dari putaran itu kepada dinamo, dan dari dinamo di situ mengalirkan listrik menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Maka angin banyak faidahnya. Selain tadi perkawinan dari pohon, dan juga orang-orang cerdas menggunakannya menjadi tenaga listrik. Maka berlindung kepada Allah dari kebaikan angin tersebut. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Dan berlindung juga dari keburukan angin, terutama angin yang sangat kencang, yang bisa bahkan mengangkat pohon, dan angin-angin yang besar seperti taufan yang bisa meratakan bangunan-bangunan yang ada. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukannya, dan keburukan apa yang dibawanya, dan keburukan yang diperintahkan Allah kepadanya untuk menghancurkan suatu kaum dari rumah-rumah, satu desa dan sebagainya. Maka ini dari hadis yang kita baca,
dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi hada haditsun hasanun sahihun gharib, dan berkata Abu Abdurrahman hada haditsun sahih wa rijaluhu rijalus sahih illa Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Syahid, yang mana dia adalah gurunya Imam At-Tirmidzi, maka bukan dari rijal as-sahih. Maka di saat kami masih belajar dengan beliau, kami sering menanyakan, di sini ada riwayat Al-A'mash dan melaksanakan tadlis, maka Syekh Muqbil kok mensahihkannya? Maka jawabnya, karena rijal-rijal di sini sama seperti rijal Imam Al-Bukhari, di mana Muhammad ibnu Fudail meriwayatkan dari Al-A'mash dan Al-A'mash meriwayatkan dari Habib ibnu Thabit, maka Syekh memandang ihtimal periwayatan seperti di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Al-A'mash meriwayatkan dari Habib ibnu Abi Thabit meskipun dengan an-anah, karena sesuai dengan periwayatan Al-Bukhari dan Muslim, dan Al-Bukhari dan Muslim mereka memeriksa surut-surut dari apakah mendengar atau tidak. Allahu a'lam. Namun kita butuh melihat jalan yang lain, apakah Al-A'mash meriwayatkan dengan tasrih di jalan yang lain. Al-muhim ini yang ada di depan kita dengan riwayat an. Dan Habib ibnu Abi Thabit disebutkan oleh para ulama mudallis juga. Namun di sini Habib ibnu Abi Thabit, wallahu alam, yang rajih dia di tabaqah yang kedua, maknanya tidak memadaratkan di dalam sanad. Maka faedah dari hadis ini barakallahu fikum banyak sekali. Maka dari faedah hadis ini, pertama, pelarangan untuk mencela angin. Maka wajah pendalilannya la tasubbu. Apa i'rabnya la tasubbu? Tasubbu fi'lun mudhari' majzum dengan la nahiyah. Dan la nahiyah di ilmu usul fikih memberikan makna tahrim. Maka haram mencela angin. La tasubbu ad-dahra, la tasubbu ar-riha. Maka larangan mencela angin. Kenapa kita dilarang? Karena di dalam hadis tadi bahwa kita berlindung kepada Allah dan berdoa kepada Allah dari apa yang dibawa dan apa yang diperintahkan. Maka jika kita mencela angin berarti mencela apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka di sini akan kembali pencelaan kepada yang memerintahkannya, yang mengaturnya, dan dia adalah Allah. Dan faedah di dalam hadis ini juga disyariatkan kita beristiadah dari keburukan makhluk. Maka di sini disyariatkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari angin yang membawa bencana. Maka disyariatkan kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluk. Dan ini masyhur seperti di dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafhatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasid dan dari waktu-waktu tertentu yang ada buruknya seperti di dalam ayat ini. Maka ini disyariatkan untuk kita berlindung dari makhluk. Dan juga di dalam surat An-Nas, min syarri al-waswas al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah dari waswas al-khannas, dari godaan syaitan. Maka disyariatkan beristiadah dari makhluk, seperti di dalam hadis ini kita beristiadah dari keburukan angin.
Dan yang ketiga, di sini menjadi pendalilan juga bahwa ri ma'murah bil khair wa qad rubama ma'murah bisyarr. Tentang sifat angin, dia diperintah untuk melaksanakan kebaikan dan diperintah untuk melaksanakan keburukan. Maka dari kebaikan yang nyata juga dipergunakan oleh para nelayan untuk berlayar dengan bantuan angin. Maka layar-layar dibuka berkembang agar maju. Dikarenakan apa? Dikarenakan angin. Maka angin itu sangatlah bermanfaat, banyak sekali. Dan juga disebutkan dari adab agar kita menjauhi dari sifat mencela makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang membawa kebaikan dan keburukan. Maka jika kita dilarang untuk mencela kepada angin, apalagi mencela santri, teman-teman kita yang belajar bersama kita di sini, maka awas kalian mencela teman-teman kalian, ya kalb, ya himar, wahai dongki, wahai anjing. Maka awas mencela angin dari makhluk yang tidak berakal, haram, karena kembali kepada Allah, Allah yang memerintahkannya. Maka bagaimana mencela saudara kita muslim? Maka dari segi adab dilarang kita mencela angin, apalagi mencela saudara kita. Dan faedah juga istihbab istiqmal hada doa. Maka doa ini bisa warid jika kita mendapati angin. Misalnya setelah kita keluar dari masjid ini, kemudian kalian merasakan angin yang kencang, dingin, dan sangat kencangnya menggetarkan misalnya sakan kalian yang dari seng, maka bisa berdoa dengan hadis ini. Maka hadis ini istihbab istiqmal doa al-madkur fi hadzal hadis. Idza ra'a minarih ma yukrah. Jika kalian melihat dari angin yang kalian takutkan, bisa berdoa dengan hadis ini. Dan juga min babil faidah fi ilmil aqidah, la tasubur rih li'annaha tajri bi amrillah. Maka tidak boleh kita mencela angin karena Allah yang mempunyai angin dan Allah yang mengatur angin tersebut. Sehingga jika kita mencela angin berarti mencela yang mengatur, yakni Allah Jalla wa Ala. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Dan yang belum tasmi silahkan mentasmi setelah adzan.